Halo sahabat Intermovie, hari ini kita bertemu kembali. Gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik semua kan? Kembali lagi bersama saya Inmove. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul The Hobbit, The Battle of the Five Armies yang merupakan kelanjutan dari film The Hobbit sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk ini ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film The Hobbit The Battle of the Five Armies, dirilis pada tahun 2014. Disutradarai oleh Peter Jackson dan dibintangi kembali oleh Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, dan masih banyak yang lainnya. Film ini merupakan sequel ketiga dari film The Hobbit. Di akhir film kedua The Hobbit, Bilbo dan kelompok Thorin hanya bisa menyaksikan ketika Smaug, si naga bengis terbakar keluar dari gunung sungai dan menuju kota danau. Untuk melakukan balas dendam yang sebenarnya kepada Thorin. Kedatangan Smaug tentu saja membuat kota danau menjadi takut. Terutama para wali kota dan wakilnya Nya Alfred. Mereka mengambil semua hartanya lalu pergi dari kota menggunakan perahu. Begitu juga dengan Tauril, ia menyuruh Kili, Bofur, Oin dan anak-anak Bard untuk naik ke perahu. Bersamaan dengan itu Smaug mulai menghamburkan nafas apinya ke seluruh kota, yang membuat kekacauan dan kebakaran besar yang tidak bisa dihindarkan. Saat itu juga perahu para wali kota, mulai oleng karena terlalu banyak beban. Alfred pun, minta para wali kota untuk membuang hartanya ke danau. Namun bukannya harta yang dibuang, malah Alfred yang dibuang, sementara Bard si pemanah, melepaskan diri dari penjara, ia menggunakan rapia untuk membobol penjara, dengan menjadikan leher Pak Wali Kota sebagai penahannya. Setelah berhasil keluar, Bard mengambil busur panah, hingga naik ke menara lonceng untuk membunuh Smaug. Sayangnya panah yang ditembakkan Bard, sama sekali tidak melukai Smaug. Dikarenakan sisi Smaug sangat keras bahkan lebih keras dari apapun. Putra Bard bernama Ben, lalu melihat ayahnya sedang berduel dengan Smaug. Ben sadar bahwa panah hitamlah yang dapat melukai Smaug. Ben pergi meninggalkan rombongan untuk mengambil panah hitam yang dia simpan di atas perahu. Saat Ben memberikan anak panah hitam kepada ayahnya, tiba-tiba Smaug menyerang mereka yang membuat busur panah Bard patah. Smaug lalu mendekat untuk membunuh Bard, karena gagal membunuhnya seperti ayahnya dulu. Bard lalu membuat busur darurat dengan menggunakan bahu Ben sebagai penyeimbang busur. Saat Bard menyerahkan panah hitamnya ke arah Smaug, ia tidak sengaja melihat bekas luka di dadanya. Bard pun menembakkan panah hitam ke arah terluka tersebut. Tepat saat Smaug terbang ke arah mereka, Smaug berteriak kesakitan, ketika api di tubuhnya menghilang. Smaug kemudian jatuh tepat di atas Pak Wali Kota. Di atas Gunung Sumi, Bill dan para kurcaci menyaksikan kematian Smaug. Namun kematian Smaug memicu kegilaan Thorin. Di mana Smaug pernah mengatakan kepada Bilbo, kalau emas yang selama ini dilindunginya, akan membuat Thorin jatuh seperti kakeknya, yang tidak mau jauh-jauh dari permata Arkenstone dan juga kekayaan Erebor. Pagi harinya para kurcaci mempersiapkan perahu untuk menyusun rombongan Thorin. Di sini Kyle minta Tauril untuk ikut dengannya. Namun sayangnya Legolar dilarangnya, dan menyuruh Tauril agar tetap bersamanya. Sebelum pergi, Kyle memberikan batu berukir kepada Tauril sebagai tanda kenang-kenangan. Sedangkan warga Lake Town yang selamat, mulai mengumpulkan perbekalan yang masih bisa digunakan. Alfred mencoba mengambil perbekalan dari seorang wanita, namun hal itu langsung dihentikan oleh Bard. Semua warga mengakui Bard sebagai pahlawan sekaligus pembunuh Smaug. Bard kemudian memerintahkan semua warga untuk pindah ke kota Dale, karena di sana lebih aman di bawah naungan Erebor. Kili, Bofur dan Oin akhirnya tiba di istana Erebor.
Mereka dicegat oleh Bilbo dan memaparkan kalau Thorin mulai kehilangan akal sehatnya setelah tergoda dengan harta bekas Smaug. Enggak cuma itu, Thorin juga menjadi pemarah dan terobsesi dan mencari permata Arkenstone. Ia memaksa semua kurcaci untuk menemukan Arkenstone-nya. Bilbo lalu diam-diam pergi dari mereka, kemudian mengambil sesuatu di balik bajunya, ternyata itu adalah batu Arkenstone. Jadi sebenarnya Bilbo sudah mendapatkan Arkenstone-nya dari Smaug, namun dia tidak sengaja menyembunyikannya setelah Smaug memperingatinya bahwa Arkenstone akan membuat Thorin gila. Berita kematian Smaug kini sudah menyebar. Artinya banyak musuh yang akan menuju ke Erebor untuk mengambilnya. Salah satunya adalah Azog, dia memimpin pasukan orc menuju Erebor. Di saat itu juga Bog datang, dia memberitahu Azog bahwa elf dan pasukannya sedang menuju ke Erebor, yang memiliki tujuan tak jauh beda dari Azog. Mengetahui hal tersebut, Azog pun menyuruh Bug untuk pergi ke benteng orc, untuk mengumpulkan pasukan orc yang lebih besar. Di sisi lain, Legolas memberitahu Taurel kalau saat dirinya mengejar Bilbo di akhir film sebelumnya, dia menemukan tanda-tanda di tubuh orc. Tanda tersebut mengingatkan dirinya pada pertempuran besar yang dulu. Legolas pun mengajak Tauril pergi ke Gundabad untuk memastikan keadaan di sana. Di Dol Guldur, Gandalf terlihat masih dikurung. Setelah mengetahui bahwa Necromancer adalah Sauron, Gandalf kemudian diangkut oleh orc raksasa, yang akan memotong tangannya untuk mengambil cincin Arya, namun di waktu yang sama Galadriel datang dan menghancurkan orc raksasa hanya dengan satu tangan. Beberapa saat kemudian Galadriel dikepung sama 9 manusia yang menjadi hantu karena Sauron. Tetapi untungnya Raja Elrond dan Saruman datang yang secara langsung menyerang para Nazgûl. Di tengah-tengah pertempuran, Radagast datang untuk membawa pergi Galadriel. Tidak lama setelah Galadriel dan Radagast pergi, Sauron muncul untuk membakar Galadriel. Galadriel mengeluarkan kekuatan aslinya dan membuat Sauron hingga terpental sangat jauh. Setelah itu Galadriel jatuh pingsan. Elrond menyarankan Saruman untuk memperingati yang lain bahwa Sauron telah bangkit. Tetapi Saruman malah membantah dan menyuruh Elrond membawa Galadriel ke tempat yang aman. Sedangkan dirinya akan menghadapi Sauron seorang diri. Gandalf yang mengetahui bahwa Azog mencoba menyerang Erebor, memutuskan untuk pergi ke Erebor. Radagast memberikan tongkatnya ke Gandalf yang sebelumnya hancur akibat serangan dari Sauron. Pagi harinya di kota Dale, Bard mulai kebingungan saat melihat warganya kelaparan. Pada saat itu juga, Raja Thranduil bersama pasukannya datang, memberikan bantuan sembako kepada warga Lektaun. Bard sangat berterima kasih kepada Raja Thranduil, karena sudah susah payah, datang ke sini untuk memberikan bantuan. Thranduil mengatakan, bahwa kedatangannya ke sini, untuk merebut kembali permata putih impiannya yang sebelumnya ditolak oleh Raja Thorin. Permata tersebut adalah kalung berlian permata putih. Bard juga mengungkapkan kalau Thorin masih berhutang janji kepada warga Lektaun. Di mana sebelum Thorin pergi ke Erebor, dia pernah mengatakan kalau jika Smaug mati, maka setengah hartanya akan diberikan ke warga Lektaun. Thranduil dan Bard kemudian bersekutu untuk memerangi Erebor. Namun, sebelum itu Bard sengaja mendatangi Erebor seorang diri untuk bernegosiasi dengan Thorin. Setibanya di pintu gerbang Erebor, Bard memberitahu Thorin kalau elf akan menyerbu Erebor. Namun hal itu bisa dicegah, kalau Thorin mau membagi hartanya kepada Raja Thranduil, dan juga melunasi janjinya kepada warga Lektaun. Dengan nada marah, Thorin menolak dan mengklaim bersiap untuk melawan kerajaan elf. Bard lalu kembali ke elf, dia memberitahu Thranduil bahwa Thorin memilih berperang. Thranduil mengatakan bahwa kita akan menyerang Erebor besok pagi.
Thorin dan para kurcaci mulai mengenakan baju besinya. Di sini Thorin memberikan Bilbo baju zirah, yang katanya sangat kuat sehingga pedang tidak bisa menembusnya. Bilbo lalu menyarankan Thorin untuk tidak berperang, dan menepati janjinya kepada warga. Namun, tentu saja Thorin tetap menolak. Di sisi lain Legolas dan Taurel akhirnya tiba di depan Handai Gundeba. Mereka melihat Bob memanggil sisa-sisa pasukan orc, termasuk sekumpulan kelelawar raksasa. Legolas pun sadar bahwa Bob sengaja memanggil pasukan tersebut untuk menyerang Erebor. Dia dan Taurel pun kembali ke sana, untuk memberitahu yang lain. Sedangkan Azog terlihat di Bukit Berongga, di mana rongga-rongga tersebut adalah jalur cacing raksasa. Disinilah Azog akan memotong jalan, menuju ke Erebor. Gundalf tiba di kota Dale, dia memberitahu Thranduil dan Bard kalau Azog beserta pasukannya, akan datang merebut Erebor. Mereka bukan mengincar harta, melainkan mengincar Gunung Sunyi, yang nantinya akan dijadikan gerbang untuk mengambil alih Angmer di utara. Pada malam harinya, Bilbo diam-diam pergi dari Erebor. Dengan menuruni dinding dengan sebuah tali, Bilbo menemui Gundalf, Bard dan Thranduil untuk memberikan permata Arkenstone. Bilbo mengatakan bahwa Arkenstone bisa mencegah perperangan ini, dengan memaksa Thorin untuk menukarkan hartanya dengan Arkenstone. Setelah itu, Gundalf meminta Alfred untuk menjaga Bilbo, agar tidak keluar dari kota Dale. Namun, di sini Bilbo mempunyai rencana lain, yaitu diam-diam kembali ke Erebor. Keesokan harinya pasukan elf dan warga Lake Town berbaris di depan gerbang Erebor. Bard lalu menunjukkan permata Arkenstone kepada Thorin, sambil mengatakan kami akan memberikanmu permata ini. Tetapi, kau harus menepati janjimu kepada warga. Thorin lalu membantah, bahwa permata itu palsu. Hingga akhirnya, Bilbo mengatakan kalau permata itu nyata, dan dirinya lah, yang memberikannya kepada mereka. Merasa dikhianati, Thorin pun marah dan dia pun menyeret Bilbo ke sisi gerbang untuk dijatuhkan. Namun untung saja, Gundalf datang menghentikan Thorin, dan membiarkan Bilbo kembali ke pihak Gundalf. Pada saat itu juga, pasukan kurcaci dari kerajaan Ironforge datang untuk membantu Erebor. Pasukan tersebut dipimpin oleh Raja Daen, yang merupakan sepupu Thorin. Daen lalu mendekati Thranduil, dan mengatakan kesiapannya untuk berperang. Setelah itu Daen mulai mengerahkan barisan pertahanan, di mana pasukan kurcaci menaiki domba sebagai kendaraannya. Pasukan elf tidak tinggal diam, mereka menembakkan ribuan anak panah ke arah pasukan Daen. Namun, ribuan panah tersebut dengan mudah disingkirkan dengan senjatanya. Di tengah pertempuran keduanya, cacing raksasa muncul dari bukit. Kemudian, disusun dengan Azog, yang secara langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang Erebor. Karena ada musuh yang lebih sangar, mereka pun bersatu. Mereka berlari ke arah pasukan orc, dan terjadilah perang di antara mereka. Pasukan orc yang terlalu banyak, menyebar ke kota Dale, pun meminta pasukannya untuk balik ke kota. Setibanya di sana, Bard menyuruh anak-anak dan wanita masuk ke dalam aula besar. Alfred ditunjuk sebagai penjaga. Namun siapa sangka, Alfred ternyata pengecut. Dia sengaja menyamar sebagai ibu-ibu,
agar tak disuruh berperang. Gak cuma itu, Alfred juga mengambil emas milik warga. Dia memasukkannya ke dalam bajunya. Pasukan elf dan Error pun mulai kewalahan, melawan pasukan orc. Ditambah lagi adanya troll, yang kalau menyerang tidak lihat-lihat. Di dalam Erebor, Draulin mencoba berunding dengan Thorin, untuk membantu memerangi orc. Dia memohon-mohon sambil menangis. Namun, jawaban dari Thorin malah mengecewakan. Thorin lalu mengancam akan membunuh Drauli, jika dia tidak pergi dari hadapannya. Setelah Draulin pergi, Thorin pergi ke aula istana. Dia berjalan di atas lantai emas, yang sebelumnya digunakan untuk menjebak Smaug. Di sini, Thorin berhalusinasi, dia melihat Smaug berenang di bawah lantai. Dan juga melihat dirinya tenggelam di dalam cairan emas. Bersamaan dengan itu, Thorin diiringi dengan suara-suara yang mengatakan kau tidak seperti kakekmu. Suara tersebut, akhirnya membuat Thorin tersadar. Dia segera mengambil pedangnya dan meminta maaf kepada rekan kurcacinya. Pertempuran yang ada di luar berhenti, saat gerbang Erebor dijebol oleh sebuah lonceng emas raksasa. Thranduil, Gundalf dan yang lainnya, sangat terkejut saat melihat Thorin dan para kurcacinya, keluar dari gerbang. Lalu memukul mundur para pasukan orc. Dan terjadilah, Perang The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Thorin kemudian mengajak pasukan terbaiknya, yaitu Fili, Kili, Draulin dan Belin, untuk naik ke Revanhel. Di mana Thorin ini berencana untuk membunuh Azog, agar perang bisa berakhir. Fili dan yang lainnya mengendarai kereta domba, sedangkan Thorin menaiki domba sendiri. Di tengah perjalanan, kelompok Fili dikejar oleh serigala. Satu persatu domba ditarik oleh serigala, dan tinggal tersisa 3. Belin kemudian menyuruh mereka untuk menaiki dombanya, menyusul Thorin. Sedangkan dirinya akan menahan pergerakan orc. Di kota Dale, Gundalf berurusan dengan salah satu troll. Dia mencoba melawannya dengan sihir, namun sayangnya tongkat dari Radagast tidak berfungsi. Tepat di belakang Gundalf, ada Alfred, yang sedang bersembunyi di penopang peluru ketapel. Alfred lalu tidak sengaja menjatuhkan emasnya, membuat pemicu ketapel, dan seketika itu juga, Alfred terlempar, tepat mengenai mulut si troll. Sayangnya Alfred tidak selamat, karena kepalanya terbentur. Legolas dan Thranduil tiba di kota Dale. Legolas memberitahu Gundalf kalau Bok dan pasukannya akan datang dari utara. Gundalf pun terkejut, jika Bok datang dari utara, maka mereka akan melewati Revanhel. Yang artinya Thorin, Fili, Kili, Drualin bakalan terkepung. Tauril lalu menemui Thranduil untuk mengirim pasukan ke Ravenhill, namun Thranduil menolak, karena pasukannya tinggal seperempat. Tauril pun marah. Dia menodongkan Thranduil dengan anak panah. Tetapi Thranduil terlebih dahulu memotong busurnya. Legolas kemudian datang memisahkan keduanya. Setelah itu, Legolas dan Tauril pergi ke Ravenhill untuk membantu Thorin. Sementara Bilbo memberitahu Gundalf kalau dirinya akan membantu Thorin. Dia meyakinkan Gundalf bahwa dirinya tidak akan ditemukan oleh pasukan orc. Sebelum menyusul Thorin, Bilbo diam-diam memakai cincin yang bisa membuatnya menghilang. Agar keberadaannya tidak dilihat saat melintasi pertempuran di depan Erebor.
Thorin, Kili dan Dwalin tiba di puncak Ravenhill. Namun di sini mereka tidak menemukan keberadaan Azog. Thorin pun sadar bahwa ini jebakan. Ia lalu meminta Kili dan Kili untuk mengawasi menara Ravenhill. Gak lama setelah Kili dan Kili pergi dari menara, Bilbo datang. Ia memberitahu Thorin bahwa Bok akan datang dari utara bersama pasukannya. Di waktu yang sama, Azog tiba-tiba muncul sambil menyandra Kili. Ia lalu membunuh Kili di depan Thorin, yang membuat Thorin marah. Thorin mengejar Azog ke menara yang pada akhirnya terjadilah perduelan antara Azog dan Thorin. Tidak lama kemudian datanglah Bok bersama pasukannya. Dia membuat Kili, Dwalin dan Bilbo mempunyai pekerjaan. Legolas dan Thranduil akhirnya tiba. Legolas menaiki salah satu kalong untuk menuju menara. Setibanya di menara, langsung memanahi troll yang mencoba menyerang Thorin, agar Thorin bisa leluasa melawan Azog. Di sisi lain Bilbo pingsan saat kepalanya dipukuli oleh Bok. Bodohnya Bok, dia tidak membunuh Bilbo. Yang tentu saja itu sebuah kesalahan. Bok kembali bertarung dengan Tauril, namun sayangnya Tauril belum memakai Scarlet, membuatnya kalah melawan Bok. Ketika Bok hendak membunuh Tauril, Kili datang menyerang Bok. Akan tetapi Bok lebih kuat, yang berakhirnya Kili pun mati di tangan Bok. Tauril lalu menyerang Bok ke jurang, membuat keduanya terpisah. Legolas yang kehabisan anak panah, dihadapkan dengan satu troll. Troll tersebut dengan sengaja menabrakkan dirinya di menara, yang membuat menara jatuh, tapi Legolas tidak jatuh. Disinilah Legolas berhadapan dengan Bok. Di dalam pertempurannya Legolas melihat Thorin akan dibunuh oleh orc, dia pun melemparkan pedangnya ke tubuh orc tersebut agar pedangnya bisa diambil oleh Thorin. Setelah itu, Legolas mengeluarkan belati, lalu menusukkannya ke sisi rahang Bok, yang membuat Bok langsung mati. Perduelan Thorin dan Azog masih berlangsung, mereka sama-sama kuat. Di saat itu juga, puluhan elang Gundalf datang. Mereka menyerang pasukan orc dengan gembira. Gak cuma elang, Radagast juga datang membantu peperangan melawan orc. Kembali ke pertempuran Thorin, di mana Thorin ini meraih batu, kemudian melemparkannya ke Azog, yang membuat Azog kelebihan beban dan membuatnya jatuh ke danau. Thorin melihat Azog tenggelam dalam air, dan mengira Azog sudah mati. Namun, ternyata Azog belum mati. Ia secara langsung menusukkan kaki Thorin dengan pedangnya. Setelah itu Azog bangkit dan mencoba menusukkan pedangnya pada Thorin. Thorin menahan pedang Azog, namun sayangnya dia tidak kuat, dan membiarkannya tertusuk. Tetapi Thorin menusuk balik Azog dengan pedangnya, hingga menembus balok es, dan Azog pun mati. Begitu juga dengan Thorin, dia berbaring di atas batu sambil ditemani oleh Bilbo. Sebelum meninggal, Thorin meminta maaf kepada Bilbo, atas perkataan sebelumnya. Thorin mengakui bahwa, Bilbo adalah sahabat yang baik. Kurcaci lain datang, dan menutupi tubuh Thorin. Legolas memberitahu Thranduil, bahwa dirinya akan meninggalkan kerajaan. Thranduil lalu meminta anaknya, untuk mencari salah seorang pria yang disebut Strider alias Aragorn.
Setelah Legolas pergi, Thranduil bertemu Tauril, yang sedang berduka atas kepergian Kili dan Fili. Keesokan harinya, upacara pemakaman Thorin diadakan. Dengan dihadiri 3 kerajaan. Karena Thorin sudah mati, pewaris Erebor pun diwariskan ke Daen, yang merupakan sepupu Thorin. Setelah pemakaman selesai, Bilbo berpamitan kepada kurcaci yang selamat. Bilbo mengatakan kepada mereka, jika mereka melintasi Black Em, jangan lupa mampir ke rumahnya. Karena di sana Bilbo akan menyambut mereka dengan gembira. Gundalf pun lalu memanggil Bilbo ke perbatasan Shire. Setibanya di sana Gundalf mengatakan bahwa dirinya sudah tahu satu cincin yang Bilbo bawa dari awal. Ia memperingatkan Bilbo agar tidak sering menggunakan cincin tersebut. Ketika Bilbo mendekati rumahnya, dia mendapati kalau orang-orang sedang mengambil perabotannya. Mereka mengira Bilbo sudah mati karena 13 bulan Bilbo tidak terlihat. Bilbo lalu memberikan surat kontrak ke ketua kampung. Saat ketua kampung menanyakan siapa Thorin, Bilbo bilang dia sahabat baikku. Di adegan terakhir Bilbo yang sudah tua didatangi Gundalf, Bilbo menyambut Gundalf dengan sangat gembira. Dan terlihat peta Erebor di rumah Bilbo. Film pun tamat. Wah wah wah, gimana menurut Sobat Inmove filmnya? Keren dan kece kan? Dengan menampilkan pertempuran yang begitu menegangkan dibarengin dengan sedikit komedi, pasti membuat Sobat Inmove deg-degan gimana gitu. Pesan Inmove untuk hari ini, jangan rakus dengan harta, toh juga harta tidak dibawa mati. Sekian untuk hari ini, salam dari kami, dadah.